Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Patricia. Saya dari K2 angkatan 2024, Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya di sini akan menyelesaikan tugas proyek saya dari attitude building, yaitu case method. Soal pertama yaitu bagaimana Anda mengintrospeksi diri setelah mengikuti mata kuliah attitude building. Setelah saya mengikuti mata kuliah attitude building, saya menyadari bahwa penting untuk terus memperbaiki diri saya, terutama dalam hal sikap dan pola pikir. Saya belajar untuk lebih terbuka terhadap perubahan dan menerima diri saya dengan segala kekurangannya. Mata kuliah ini membantu saya menyadari pentingnya memiliki sikap positif dalam menghadapi tantangan hidup. Saya jadi lebih sadar bahwa untuk maju, kita harus bisa mengendalikan sikap dan pola pikir kita, apalagi terhadap diri saya, agar bisa menghadapi tantangan dengan baik. Oke, yaitu poin kedua, bagaimana pola pikir Anda sebelum dan sesudah mengikuti MK ini? Sebelum mengikuti mata kuliah ini, pola pikir saya lebih cenderung negatif, sering merasa insecure dan khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan terhadap diri saya. Saya mudah merasa kecil dan sering memikirkan kekurangan saya. Namun setelah mengikuti mata kuliah attitude building ini, saya mulai melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih positif. Saya belajar untuk menerima kekurangan diri saya, terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri saya. Saya juga lebih terbuka dan tidak takut untuk berproses menjadi lebih baik. Baik, yaitu soal kedua, siapakah Anda? Jelaskan kelebihan dan kekurangan Anda, lalu jelaskan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kekurangan Anda, dan bagaimana Anda mempertajam kelebihan Anda, bagaimana Anda seharusnya saat ini. Sebenarnya saya masih belum tahu siapa itu saya. Saya kayak belum mengenali diri saya dengan baik. Karena jujur aja saya sering banget membenci atau merendahkan diri saya sendiri. Karena dengan kekurangan yang saya miliki, saya jadi minder. Ya seperti itulah. Kalau soal kelebihan, saya anaknya cukup bersih dan gak suka kotor, meskipun terkadang ada masanya saya malas untuk bebersih. Saya juga bisa bernyanyi, tapi tidak untuk di nada tinggi. Kekurangan saya banyak. Saya sering menunda-nunda pekerjaan, terutama tugas kuliah. Saya sadar banget kalau saya selalu ngerjain tugas H-1 sebelum dikumpul. Itu nggak baik sih, karena hasilnya pasti nggak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya juga punya kekurangan fisik karena saya terlahir dengan kondisi yang berbeda, dan itu kadang bikin saya minder. Untuk apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi kekurangan saya itu? Untuk kekurangan, saya suka menunda. Saya coba lebih disiplin dan mulai bikin jadwal biar tugas saya bisa dikerjakan lebih awal, nggak cuma mepet tenggat waktu. Untuk kekurangan fisik, saya akan coba untuk percaya kepada diri saya sendiri, menerima kekurangan saya, karena kalau terlalu minder, saya nggak bisa berkembang jadinya, karena saya terlalu insecure dan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Salah saya untuk mempertajam kelebihan saya akan terus latihan bernyanyi, meskipun nada tinggi saya belum bisa, dan menerima kekurangan saya. Saya juga harus lebih menghargai diri sendiri dan berhenti terlalu keras sama diri saya. Saya harus lebih berusaha jadi pribadi yang lebih baik, lebih disiplin, dan lebih percaya diri. Oke, soalan ketiga yaitu berikan contoh satu permasalahan rumit yang pernah Anda hadapi di masa lalu dan ceritakan apa yang Anda lakukan dengan pola pikir Anda saat ini. Jika permasalahan itu terjadi sekarang, apa yang akan Anda lakukan? Saya punya dulu masa lalu yang sangat-sangat menurut saya terlalu berlebihan untuk diri saya, karena sayanya terlalu insecure-nya sangat berlebihan menurut saya. Salah satu permasalahan rumit saya yaitu saya harus pindah sekolah pada masa kelas 3 SMP. Itu yang mau lulus, tapi saya terpaksa pindah karena ada urusan keluarga saya. Saya masih sangat insecure karena harus beradaptasi di tempat yang baru.
Saya merasa sangat cemas karena saya harus berhadapan dengan orang-orang yang baru. Dan saya tidak tahu bagaimana cara beradaptasi dengan mereka. Pada waktu itu, saya merasa cemas dan cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar. Saya lebih banyak diam, tidak banyak berinteraksi dengan teman-teman baru, dan lebih sering menghabiskan waktu sendirian. Namun sekarang, jika menghadapi itu menurut saya terlalu berlebihan, karena dulu kan COVID. Itu kan berarti kita mewajibkan untuk memakai masker. Saya sudah memakai masker itu semenjak sebelum saya pindah. Jadi saya sudah nyaman dengan masker saya, sehingga di tempat sekolah saya yang baru, saya sama sekali tidak pernah buka masker. Saya tidak pernah makan ke kantin karena saya malu untuk buka masker. Itu sangat berlebihan menurut saya. Kayak dulu itu sangat rumit banget kalau saya ingat-ingat, sedih banget rasanya, kayak kenapa insecure-nya kayak gitu banget gitu loh. Kalau memang nanti saya akan punya masalah seperti ini lagi, saya tidak mau. Saya akan lebih berani untuk berinteraksi dengan orang lain dan tidak membiarkan perasaan insecure menguasai saya. Saya akan fokus untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri, menghargai diri saya, karena saya sadar bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan saya tidak perlu merasa terintimidasi. Oke, soalan keempat yaitu jelaskan tujuan yang ingin Anda capai di masa depan. Jelaskan mengapa dan apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan saya di masa depan hanya satu, saya ingin menjadi orang sukses. Karena saya ingin membuat orang tua saya bangga, terutama almarhum bunda saya. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, terutama setelah semua yang mereka lakukan untuk saya. Saya ingin kuliah dengan baik, lulus dengan nilai insya Allah yang terbaik, amin, dan menguasai jurusan saya, yaitu pendidikan bahasa Inggris. Saya berusaha untuk belajar dengan giat dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Allah berikan kepada saya. Sesuatu hal yang saya harus perbaiki adalah kebiasaan buruk saya seperti malas-malasan. Saya sadar bahwa untuk mencapai tujuan besar, saya harus konsisten dan terus berusaha. Dan perbanyak juga berdoa. Dengan langkah kecil yang saya ambil setiap hari, saya yakin saya bisa menghilangkan kebiasaan buruk dan terus berkembang menuju impian saya. Oke, soalan kelima yaitu jelaskan bagaimana Anda menggunakan media sosial Anda dan apa alasan dan tujuan Anda bermain media sosial. Saya menggunakan media sosial saya untuk berbagai tujuan. Pertama itu untuk mengikuti berita atau isu-isu yang sedang terjadi saat ini, atau update lah apa yang terjadi di dunia ini, agar saya tidak ketinggalan informasi. Selain itu, saya juga menggunakan media sosial untuk menyimpan memori-memori kenangan saya, seperti saya bersama almarhum bunda saya. Saya melihatnya di sosial media saya untuk melihat momen berharga yang sudah saya lewati selama saya hidup 18 tahun. Saya suka melihat kembali kenangan tersebut sebagai pengingat perjalanan hidup saya. Saya paling sering lihat video saya waktu SMA karena saya kangen banget sama masa itu. Terkadang media sosial juga menjadi hiburan bagi saya, seperti menonton video lucu atau melihat konten yang bisa membuat saya tersenyum atau bisa membuat saya terhibur, bisa membuat saya menghilangkan pikiran-pikiran yang membuat saya jadi stres. Media sosial juga saya gunakan untuk berkomunikasi kepada keluarga-keluarga saya karena saya ini hidup rantau, jadi untuk saya berkomunikasi kepada mereka itu menggunakan media sosial saya ini. Dan ini saya menggunakan media sosial saya untuk membuat tugas. Saya menggunakan media sosial dengan kebutuhan saya, dengan harapan tidak sampai mengganggu fokus saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya berusaha untuk menggunakan media sosial dengan bijak agar bisa mendapatkan manfaat tanpa berlebihan. Oke, soalan terakhir yaitu bagaimana Anda berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin Anda temukan di masa depan. Jelaskan apa yang akan Anda lakukan untuk mencari solusinya. Jika saya menghadapi permasalahan di masa depan, mungkin pasti ada nantinya, karena dunia ini
Kalau tidak ada plot twist, bukan dunia namanya. Baik itu besar atau kecil, saya akan mencoba untuk menyelesaikan dengan menggunakan logika dan pendekatan yang lebih rasional. Saya sudah mulai dewasa, tahun depan saya sudah menginjak 19 tahun, dan tahun depan lagi saya sudah berkepala dua. Saya harus berpikiran dewasa. Saya menyadari bahwa lari dari masalah bukanlah solusi, sebaliknya. Saya harus menghadapi masalah tersebut, mencari solusi, dan belajar dari permasalahan tersebut. Untuk itu, saya akan berusaha untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Saya akan menganalisis masalah dengan hati-hati, mencari semua kemungkinan solusi, dan memilih yang paling tepat untuk kondisi saya. Saya juga tidak ragu untuk meminta saran atau bantuan dari orang lain jika diperlukan. Yang terpenting, saya tidak akan takut untuk menyerah, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Allah tidak akan memberi cobaan kepada hambanya di luar dari kemampuan mereka, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya jika kita berusaha dan tetap positif. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.